Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bren Panajaya. Dan pada video kali ini kita akan membahas modul yang baru, cuy, yaitu modul Mikrotik ya, MTCNA. Oke, jadi pada yang pertama ini kita mendapatkan yaitu router OS dan router board. Oke, kita langsung aja bahas tentang modul ini. Oke, yang pertama kita akan bahas ini Mikrotik router OS. Sebelumnya, Mikrotik itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ini Mikrotik router OS dan yang kedua itu adalah Mikrotik router board. Jadi kalau yang router OS itu adalah softwarenya, sedangkan yang router board itu adalah hardwarenya, fisik ya, jadi nyata. Terus Mikrotik juga dari vendor Mikrotik ya, jelas lah, router OS ini dan router board. Nah ini tuh jadi based on OS, jadi pakai operating system ya. Nah sistem operasi menggunakan perangkat Mikrotik router board dapat diinstal PC maupun virtual. Ini virtual manager dan ininya standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.3.5 kernel. Ini contohnya ya. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya adalah Mikrotik router board. Nah ini yang fisiknya ya. Tuh, kalian bisa lihat di bawah ini contoh-contoh perangkatnya. Nah ini tuh built-in hardware board, jadi berbentuk fisik gitu ya. Dibuat untuk menjalankan OS. Segala fitur terdapat pada satu perangkat atau dapat diperuntukkan khusus sesuai kategori. Nah, jadi bisa banyak ya, banyak fitur di satu perangkat. Tapi ada juga pecahannya. Kalian bisa cari wireless Mikrotik gitu. Lalu tersedia mulai dari low end sampai high end. Oke, kita lanjut aja. Di sini tuh ada fitur-fiturnya. Oke, fitur router OS tuh banyak ya. Pertama itu dari support 800.11 A, B, G, N dan lain-lain, wireless network. Nah ini tuh support near kabel kan ya, seperti yang kita lihat, wireless kabel. Terus ada dua jenisnya gitu ya, ada yang indoor dan yang outdoor. Nah ada standar juga di sini A, B, G, N, A, C. Oke lanjut, ada routing juga, kita bisa routing menggunakan fitur routing. Di sini kan kalau kita ingat routing tuh ada dua ya, ada OS, ada static dan dinamik. Di sini juga tuh banyak ya. Ada RIP, OSP, BGP, RIP, NG, OSP versi 3. Di sini juga support untuk IPv4 dan 6. Oke, lanjut ada firewall dan NAT. Firewall itu buat ngeproteksinya, terus yang NAT ini biar IP private bisa mengakses ke IP public atau internet ya. Dan juga kita bisa gunain buat ngeblok akses atau mengatasi serangan gitu ya. Lanjut ke QoS, ini adalah kepanjangan dari Quality of Service. Nah, atau bandwidth management. Maksudnya gimana? Nah, itu tuh biar kita bisa ngatur kecepatan bandwidth ya. Jadi misalkan klien kita biar cepet gitu, mungkin buat koneksi gamenya atau ngerjain tugas gitu ya. Lalu lanjut ada point-to-point tunneling, ada PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Ini tuh bisa buat pakai nge-remote gitu ya. Lalu lanjut ada user management, DHCP atau proxy, hotspot atau radius dan lain-lain. Nah ini tuh user management tuh maksudnya gimana? Jadi misalkan ada klien kita yang mau kehubung, kita bisa masukin dia tuh kayak ke portal autentikasinya gitu ya. Jadi kayak misalkan ada wifi kita, nah pas klien kita mau nyambung, dia bakal diarahin ke web gitu buat login. Oke. Lalu di sini ada toolsnya, ada bandwidth test, torch, mapping, MR3 dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Di sini ada router board name. Nah, router board name itu ada simbolnya, terdiri 3 ya. Pertama itu ada seri atau kelas routernya. Lalu yang kedua ini 5 adalah jumlah port Ethernet dan satu ini adalah jumlah slot mini PCI atau wireless ya kita bilang. Nah, di sini terbagi dua lagi ya. Ada yang pakai word, yaitu bisa Omitic, Groove, SXT dan lain-lain. Kalian bisa baca aja. Terus ada yang pakai exceptional naming. Nah, namanya sederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, ada contoh-contohnya di sini. Kalian bisa cari aja di internet. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada tipenya. Ini tuh ada ini sorry ngeblur ya. Di sini tuh RB yang tadi kita udah tahu ya. Ini router board. 9 itu buat seriesnya. Itu buat Ethernet. Ini wirelessnya bisa berapa, dan di sini UI itu ada fitur board, dan di sini ada strip. Di sini tuh bakal jadi fitur wireless dan strip lagi, dan ini jenis casingnya. Nah kalian bisa lihat di sini ada penjelasannya.
U itu support port USB, A memori lebih tinggi dan lisensi level lebih tinggi, more powerful, H, G, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, itu ya. Dan terakhir kita memiliki arsitektur solderboard. Nah, ini tuh dibedakan berdasarkan jenis dan kerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, di sini ada web, kalian bisa lihat buat detailnya gitu ya tentang arsitekturnya. Nah, di sini kalau buat PC itu ada x64 dan x86. Nah, sedangkan di arsitektur ini, MikroTik ini lebih ya. Ada MIPS BE, SMIPS, dan lain-lain, masih banyak ya. Kalian bisa lihat aja sendiri. Oke. Jadi kalau untuk yang arsitekturnya itu, untuk lebih jelas kalian bisa lihat ke web ini aja. Oke, gitu. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang telah disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.